Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bersama seluruh imam yang melayani tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum itu mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu hari ini Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami meluangkan waktu kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, kesanggupan, sehingga kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Karena kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
saudara, sekali lagi kita mengangkat pujian dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, oh, kekuatanku. Kau sumber sukacita-Mu. Haleluya. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi setiap hati kami. Haleluya, yang rindu menyembah-Mu. Oh, Yesus. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit, sejauh. Mari angkat tanganmu saudara. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu, besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami menaikkan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau
tetap setia kepadamu Tuhan. Mari saudara, dalam keadaan apapun Anda saat ini, kita mau tetap cinta Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Katakan, ku tetap setia, Ku tetap setia. ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama katakan, oh terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Mari setiap kita yang mau setia dengan Tuhan, angkat tanganmu saudara, katakan pujian ini. Terlalu banyak, terima kasih Tuhan, oh yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, amin. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini janji kami Tuhan. Biar ku tetap cinta,
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkaulah Kepala Gereja, mempelai pilihan sorga. Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah dan kami puja. Terima kasih untuk kesempatan ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kami percaya Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memberi pengertian, sehingga kami umat-Mu boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan isi hati-Mu. Firman-Mu itu kekal, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian hari ini. Bersama istri saya tetap menyampaikan salam sejahtera. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita di hari-hari yang ada ini. Kita berada di hari ke-14 dari tahun 2021. Saya percaya Tuhan akan menolong kita sekalian. Tuhan akan melindungi dan senantiasa membawa kita kepada keamanan dan kesehatan yang baik. Hari ini kita tiba di Ulangan pasal 18. Kita sudah menyelesaikan Ulangan 17. Sekarang kita di Ulangan 18 ayat 1 sampai ayat 8. Di atasnya itu perikopnya adalah penghasilan imam dan suku Lewi. Ya. Imam-imam orang Lewi, Ya. seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Ya. Dari korban api-apian kepada Tuhan, Ya. dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Perhatikan bahwa orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya sesama Israel. Tapi Tuhan berkata, dari korban api-apian kepada Tuhan, ya, dan yang menjadi miliknya N besar, miliknya Tuhan, harus mereka mendapat rezeki. Ini luar biasa bagi orang Lewi, karena mereka langsung dinafkahi oleh Tuhan sendiri, bukan siapa-siapa. Ayat yang kedua, Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. ya, Tuhanlah milik pusakanya. Tuhan itu milik pusaka, hartanya orang Lewi itu. Terus, Seperti yang dijanjikannya kepadanya. ya, Inilah hak imam terhadap kaum awam, ya, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, ya. baik lembu maupun domba. Inilah hak imam dari kaum awan. Ya, terus, Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. lanjut. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, Hasil pertama adalah hasil sulung. Terus, haruslah kau berikan kepadanya. ya, Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan ya, Allahmu. dialah yang dipilih Tuhan. Jadi menjadi orang Lewi itu adalah pilihan Tuhan, bukan pilihan mau sendiri. Terus, Dari segala sukumu, ya, supaya ia senantiasa melayani Tuhan. nah, supaya selalu melayani Tuhan, senantiasa, dan menyelenggarakan kebaktian. Terus, Dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ya, ia dan anak-anaknya.
Terus, apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, ya, di mana ia tinggal sebagai pendatang, ya, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, ya, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, ya, sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. ya. Itulah hak penghasilan orang Lewi atau imam yang melayani, yang dipilih Tuhan menyelenggarakan kebaktian senantiasa. Musa menuliskan Ulangan 18 ini sebagai ulangan daripada kitab bilangan yang secara lengkap di situ bukan hanya dituliskan penghasilan dari imam dan suku Lewi, tapi juga ditambah kewajiban. Ya, apa yang jadi kewajiban daripada Lewi ini atau imam sehingga dia mendapatkan hasil dari apa yang Tuhan punya. Jadi ada kewajiban baru mendapatkan penghasilan, dan kewajiban yang dilaksanakan oleh orang Lewi itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Di dalam kitab bilangan ini dijelaskan seperti berikut. Kita mau baca dulu bilangan pasal 18. Ya. Jadi dalam Ulangan 18 ini Musa menuliskan kembali apa yang dikatakan di bilangan 18 ini. Coba kita baca ayat 1 mulai. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu, Ya, haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. nah ini tidak gampang. Ya, ada sanksi. Kalau ada kesalahan, Harun dan anak-anaknya bertanggung jawab. Terus, Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu Ya. sebagai imam. ya, Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. ya, Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, ya, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, ya, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya, hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat. Terus? Nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. ya, Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. ya. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Orang awam tidak boleh dekat-dekat. Terus, Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, ya, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. ya. Sekian, terima kasih. Ini berbicara tentang kewajiban dari imam dan Lewi. Lalu penghasilannya ayat 8. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Ya, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu aku huruf besar telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan. persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Ya, Semua persembahan kudus orang Israel semua yang diberikan orang Israel sembah kudus kuberikan kepadamu. itu diberikan Tuhan kepada imam dan Lewi. Terus,
dan kepada anak-anakmu Ya, sebagai bagianmu. ya, Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. ya, ini jadi ketetapan untuk selamanya. Ini juga masih berlaku untuk gerejanya di masa kini, supaya tidak jadi keributan di kemudian hari. Maka baik kita belajar dengan segala keterbatasan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Pasal 18 ini khususnya berbicara tentang kewajiban imam dan orang Lewi. Kita akan membahas lebih banyak mengenai urusan-urusan orang Lewi. Dalam ayat-ayat ini yang kalau kita baca selesai semua, maka ada 2 tanggung jawab atau pertanggungan jawab. 2 dari imam dan orang Lewi. Yang pertama, kesalahan terjadi di tempat kudus. Kalau ini terjadi, itu menjadi pertanggungan jawab dari imam dan Lewi. Yang kedua, kesalahan atas jabatan imam. 2 hal ini. Dari 2 hal ini, dari sekian banyak catatan di Alkitab, kita bisa melihat 2 contoh kejadian yang merupakan bukti pertanggungan jawab yang sangat dituntut oleh Allah kepada para imam dan Lewi, yaitu tadi kesalahan yang terjadi di tempat kudus, ya, kesalahan atas jabatan imam. Ada pengalaman daripada Nadab dan Abihu. Mereka adalah imam yang melayani, tetapi waktu itu dengan api asing, dan langsung disambar, dihukum oleh Tuhan mati. Ya. Kemudian dalam 1 Samuel pasal 2 kita bisa membaca di situ tentang Hofni dan Pinehas. Bagaimana Hofni dan Pinehas anak Imam Eli yang berlaku begitu jahat, ya, tidak menghormati Tuhan, sehingga mereka dihukum mati bersama Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Dari keadaan kejadian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menuntut kesucian, ya, penghormatan kepada Allah, dan Allah tidak berlaku segan-segan untuk menghukum apabila ada kesalahan. Kita akan baca dulu di dalam kitab, ya, Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat 7. Ini tentang kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, Ya, membubuh api ke dalamnya, Ya. serta menaruh ukupan di atas api itu. ya, Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, api asing. yang tidak diperintahkannya Tuhan kepada tidak mereka. pernah memerintahkan menaruh api asing. Terus, Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, ya, lalu menghanguskan keduanya, ya, sehingga mati di hadapan Tuhan. terus, Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, ya, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. ya, Dan Harun berdiam diri. ya, Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Usiel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. ya, Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, ya, masih berpakaian kemeja, ya, keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa.
Jadi pelayanan di tempat kudus tidak diperkenankan ada api asing, kecuali api yang dari Tuhan, api Roh Kudus. Ya, buat kita zaman ini Tuhan tidak perkenankan ada api asing di tempat kudus. Dan Tuhan tidak segan-segan, paling tidak mati, bukan mati jasmani, mati rohani yang lebih parah. Karena Tuhan benar-benar maha kudus, dan kita diminta oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kehidupan yang berkenan dan kudus. Tuhan mau kita menghormati Dia. Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Karena itu juga setiap kata yang disampaikan dalam pelayanan seorang hamba Tuhan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tidak sembarang omong, tidak boleh sembarang mengajar, tidak boleh sembarang mengutik sana dan sini. Ya. Sebab Tuhan tidak berkenan seperti itu. Kejadian yang kedua, Hofni dan Pinehas. Ini anak-anak Imam Eli yang berlaku begitu jahat dan tidak hormat di dalam tempat kudus. Mereka itu mati seketika, dihukum bersama orang tuanya juga. Jangan menyalahgunakan jabatan imam. Ya. Tidak menghormati kesucian Allah. Ini berlaku bukan hanya para hamba-hamba Tuhan yang full time, tetapi para imam-imam yang melayani di dalam rumah Tuhan. Semua kita dituntut untuk takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Ketika kita salah, kita mohon ampun untuk belajar memperbaiki apa yang salah itu. Kita harus menghormati kesucian Allah di bait sucinya. Ya. Kalau kita lihat Hofni dan Pinehas itu, mereka mengambil tabut perjanjian dengan tidak hormat dan sembarangan. Tuhan menghukum. Ya. Coba kita baca ya, 1 Samuel 2. Ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Seringkali kita tidak sadar. Mungkin kita melayani, dipercayakan pelayanan, tapi kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 itu perikopnya ditulis kejahatan daripada anak-anak Eli. Tolong dibaca. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, Ya. tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan Ya. ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Ya. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, Ya. sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan selanjutnya kalau kita baca ayat 16, Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? ya ada aturannya. Terus Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. ya. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Wah, ini jahat ini. Dipaksa supaya mengambil dengan kekerasan walaupun sudah diberitahu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ayat 17.
Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, jabatan imam itu adalah memberi kehormatan dan memberi berkat. Kehormatan itu jabatan seorang imam, tapi juga memberi hukuman kepada siapa yang melanggar, menyalahgunakan jabatan ini. Jadi kita tidak boleh sembarangan, karena Tuhan senantiasa adalah Allah yang Maha Kudus. Begitu hormat dan sucinya pelayanan di bait suci Tuhan pada waktu itu, sehingga ada dua pernyataan di pasal ini, yaitu orang awam tidak boleh mendekat. Ya, siapa yang mendekat sebagai orang awam dihukum mati. Dengan kata lain, orang awam tidak boleh mengambil pelayanan, jabatan, keimamatan imam daripada suku Lewi dan para imam. Orang awam punya tugas sendiri, punya pekerjaan sendiri. Imam-imam juga punya tugas yang dibebankan Tuhan kepadanya untuk menyelenggarakan kebaktian. Ya. Kita baca Bilangan 18 ayat 4 dan ayat 7. Tolong dibaca. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu, Ya, dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan, ya. sesuai dengan segala pekerjaan pada Ya. kemah itu. Terus Tetapi orang awam jangan jangan mendekat tidak kepadamu. boleh mendekat, tidak boleh mengambil alih, tidak boleh mencampuri urusan pelayanan seorang imam. Terus, Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus ya, dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. nah, ayat 7. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah Ya, dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. nah ini tanggung jawab keimamatan itu hanya pada seorang Lewi atau imam. Tuhan tegaskan orang awam tidak boleh mengambil bagian dari itu. Sudah ada orang yang ditentukan untuk melayani mezbah daripada Tuhan. Suatu waktu seorang raja namanya Raja Uzia. Raja Uzia ini mengawali hidupnya menjadi raja dengan baik, rendah hati, takut Tuhan, hidup benar. Tapi kemudian setelah raja ini makin hari makin besar, raja ini kemudian dikatakan Alkitab tinggi hati. Dan sesudah tinggi hati, maka Raja Uzia mau mengambil alih jabatan keimaman itu. Dia mau sebagai raja, mau berfungsi juga sebagai imam. Ya. Kita bersyukur gereja Tuhan disebut imam-imam, tapi juga raja-raja dalam imamat yang rajani. Tapi saudara, kita tidak boleh meremehkan sembarangan. Tetap ada sikap penghormatan kepada Tuhan. Sekalipun seorang raja, andai kata ada seorang raja di dalam sidang jemaat, andai kata seorang presiden menjadi sidang jemaat, ia tetap
datang di dalam bait suci Tuhan sebagai seorang jemaat awam. Dia harus menghormati imam-imam yang melayani. Itu hanya tugas tanggung jawab seorang imam. Apa yang terjadi dengan usia? Sembarangan mengambil jabatan imam, menyelenggarakan kebaktian, kusta Raja Uzia. Coba kita baca ya. Dari membaca kita belajar untuk kita lebih berhati-hati di zaman akhir ini, di akhir zaman, untuk bertindak hati-hati, tetap menghormati Allah yang agung, Allah yang maha baik, tapi Allah yang maha suci. 2 Tawarik 26 ayat 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Oh, ini remaja, masih sangat muda. Daud juga dilantik sebagai raja, walaupun tidak langsung duduk di singgasana, umurnya masih remaja. Jadi ada harapan bagi seorang remaja untuk dinobatkan, diangkat oleh Tuhan, asalkan engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya. Nama ibunya ialah Yeholia Ya. dari Yerusalem. Ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Awalnya dia melakukan apa yang benar. tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ya. Tepat seperti contoh yang dicontohkan ayahnya itu, Raja Uzia adalah melakukan yang benar, kata firman Tuhan. Terus Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. ada raja, tapi ada imam Zakaria. Pentingnya imam ini mengajar untuk dia sebagai raja yang takut Tuhan, dan dia mengikuti apa yang diajarkan imam Zakaria itu. Ya, terus dibaca. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya Selama berhasil. ia mencari Tuhan, Allah membuat usaha apapun yang dikerjakannya berhasil. Ya, Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin ya. dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Terus, Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. ya, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang Ya. tinggal di Gur Baal, ya, dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyur sampai ke Mesir. karena Raja Uzia selalu mencari Tuhan. Ada seorang imam yang mengajar raja muda ini. Orang muda perlu diajar, perlu dididik, perlu taat, perlu dengar-dengaran ya pada seorang pemimpin rohani yang melayani, yang memberi nasihat. Ya, hormati mereka supaya engkau bisa menjadi seperti Raja Uzia pada mulanya. Ada Imam Zakaria mendampingi dan dia berhasil. Dia menjadi terkenal, banyak upeti. Tapi pada akhirnya dia tidak bagus. Awalnya baik, akhirnya tidak baik. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Galatia, jangan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Pengkhotbah mengatakan, akhir dari segala sesuatu harus lebih baik dari awalnya. Tetapi ada banyak orang tidak sadar, mulainya begitu baik, mulainya begitu rendah hati, mulainya tidak banyak omong, low profile, patuh, taat, tidak ada suara, diam, duduk.
beribadah dengan baik, mendengarkan firman dengan baik, sering hancur hati. Tapi ketika keberhasilan membawa dia lebih besar, lebih bagus, lebih sudah, maka bersamaan itu Raja Uzia berubah. Tidak lagi rendah hati, tinggi hati. Alkitab berkata demikian. Kita baca 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Nah, setelah menjadi kuat, tinggi hati. Terus, sehingga ia melakukan hal yang merusak. ya, sehingga dia melakukan hal yang sangat merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Ya, Allahnya, ya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. terus, Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang ya, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. ya. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Ini orang-orang imam-imam harus tegas biar seorang raja. "Hai Uzia, Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. ya, Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. ya. Keluarlah dari tempat kudus ini." Imam-imam seperti ini dibutuhkan. Berani dia menegur seorang raja. Ketika raja itu memang salah, harus ditegur. Seorang nabi yang namanya Nathan itu berani menegur seorang raja, ya, yang jatuh dalam dosa dan tidak menyadari dosanya. Itulah Daud. Akhirnya Daud sadar dan mohon ampun. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang tegas. Ketika dia melihat satu kesalahan demi satu kesalahan, apa yang diberlakukan jemaat-jemaat terutama di Korintus, Rasul Paulus menegur dengan keras. Ini hamba Tuhan yang melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya, dan itu dibutuhkan di akhir zaman ini, dekat datangnya Tuhan. Yohanes Pembaptis, nabi yang menjadi forerunner, perintis jalan datangnya Mesias, datangnya juru selamat pertama kali, dan itu juga menjadi untuk kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia berseru, luruskan jalan, yang belok-belok luruskan, ya, yang berlekuk-lekuk diratakan. Yohanes Pembaptis tegur Raja Herodes, tidak layak kamu mengambil istri saudaramu. Ini imam-imam zaman perjanjian lama menegur Raja Uzia yang dengan tinggi hati, dengan sombong mau mengambil alih jabatan. Dia mungkin pikir, aku raja yang sudah terkenal, aku raja yang sudah berhasil, aku raja yang sudah mendatangkan banyak hartaku, banyak uangku sekarang, sebab orang membawa upeti. Lalu dia mau ngambil alih jabatan pekerjaan itu. Tidak diatur, tidak bisa diatur lagi Raja Uzia. Ditegur pun dia terus laksanakan. Coba baca tadi itu, ya. Sudah ditegur, dia laksanakan terus. "Keluarlah dari tempat kudus ini, Nah, karena engkau telah berubah setia. ya, Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Marah dia malah. Mestinya merendah, maafkan, ampuni saya, seperti sikapnya Daud. Tapi malah jadi marah.
Terus Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya ya, di hadapan para imam di rumah Tuhan, ya, dekat mezbah pembakaran ukupan. ya, ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Sampai hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Ya, ayat 20. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Ya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Jadi hati-hati saudara dengan dosa yang namanya sombong. Lucifer menjadi iblis, setan, karena kesombongan. Dia mau menjadi Allah. Posisinya Allah mau diambil. Maka begitu dia melakukan ini, langsung dibuang ke neraka. Ini peringatan buat saya, buat saudara-saudara, imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, kalau masih kecil kita, masih belum apa-apa, kita bisa rendah hati. Kalau sudah besar, jadi sombong, tinggi hati. Kalau masih miskin, masih belum punya apa-apa, rendah hati. Kalau sudah punya apa-apa, kita menjadi tinggi hati. Kita berhati-hati. Ya, Lucifer jatuh karena kesombongan. Allah benci dosa kesombongan, dan ini membawa kepada maut. Tapi para imam mengusir raja yang sudah kusta, yang mulainya awalnya begitu baik, rendah hati, tapi mengakhirinya dengan kusta sampai matinya. Sampai matinya. Ini pelajaran yang sangat baik dan sangat memperingatkan kita bahwa sebagai kaum awam sangat berbahaya kalau kaum awam mau mengambil alih dan mencampuri urusan keimamatan, melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap mereka yang sudah diasingkan Tuhan. Kami adalah para imam hamba-hamba Allah di zaman ini. Kami sudah diasingkan dari dunia. Kami tidak bekerja di dunia lagi. Asalnya dari dunia, kata Tuhan, aku ambil kamu dari dunia, dan aku utus lagi kamu ke dunia, kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Kamu dari dunia aku ambil, lalu ku utus kembali ke dunia untuk melayani aku, kata Tuhan. Dan tidak semua orang menerima kehormatan ini. Tidak. Itulah sebabnya sampai hari ini Samang Gereja, kita harus berhati-hati kalau mau mengambil alih dan mencampuri urusan apa menjadi tugas imam-imam. Melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap seorang yang sudah diasingkan Tuhan itu. Tidak boleh kita sembarangan dengan orang yang diurapi Tuhan untuk melakukan suatu tugas tanggung jawab. Harus ada rasa takut kepada Tuhan, ya, sebab tanggung jawabnya begitu besar. Kita tadi sudah baca, ya, seorang imam salah melakukan, Nadab dan Abihu dengan api asing,
Hofni dan Pinahas, maka Tuhan tidak segan-segan, paling tidak mati secara rohani. Oh, sementara kita dengar ini, biar rasa takut yang suci, hormat ada pada kita sekalian. Nah, tapi walaupun kewajibannya begitu berat, tanggungannya begitu berat, Tuhan tahu bagaimana membalas pekerjaan para imam, membalas mereka. Tuhan tidak semena-mena, tapi Tuhan pelihara seorang imam. Karena mereka diperintahkan tidak boleh ada harta pusaka sebagai milikmu di tengah-tengah orang Israel. Kamu diasingkan, disendirikan. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa hidup? Pertanyaan kita, diasingkan, tidak boleh punya milik kepunyaan di antara bangsa Israel. Lalu bagaimana caranya imam dan suku Lewi ini hidup? Nah, inilah sistem Tuhan yang perlu kita belajar. Dan sistem itu sudah sistem yang dari lama sampai hari ini tidak ada berubah. Ya. Bilangan 18 ayat 20, ayat 23, ayat 24. Tuhan berfirman kepada Harun, Ya, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. ya, Akulah bagianmu. aku bagian, aku kata Tuhan, jaminan hidupmu. Wow, luar biasa kemurahan Tuhan buat seorang imam. Terus, Dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. aku milih pusakamu. Waduh, bukan main ini Tuhan, luar biasa. Untuk membalas pekerjaan dari seorang imam dan Lewi. Ya, terus ayat 23. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, Ya, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. ada sanksinya juga. Tidak seenak-enaknya, gampang-gampangan. Terus, Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan Ya, sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi. ya, kata ku, huruf kecil K-nya atau huruf besar? Coba diulangi, baca baik-baik. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan Jadi orang Israel mengumpulkan hasilnya dan dipersembahkan sebagai persembahan persepuluhan, persepuluhkan dulu, ya, terus sebagai persembahan khusus, sebagai persembahan khusus ku berikan ku berikan kepada orang Lewi ya, sebagai milik pusakanya. ya, itu Tuhan bilang itu persembahan persepuluhan milik Tuhan, bukan milik orang Israel. Kewajiban orang Israel mengembalikan 1/10 dari semua hasilnya untuk dikembalikan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan, bukan milik orang Israel. Dan seorang imam hidupnya dari miliknya Tuhan yang diberikan Tuhan kepada orang imam atau suku Lewi. Ini harus kita perhatikan dengan baik, jangan salah mengerti. Tuhan mengatur sistem keuangan ini untuk menolong kaum Lewi, imam-imam, ya, supaya mereka bisa hidup. Itu juga dikatakan di kitab Ulangan pasal 18 ayat 3 sampai 5 dan 8, ya. Jadi perhatikan kata aku.
huruf besar. Aku berikan persembahan persepuluhan orang Israel sebagai milik pusakanya, khusus kepada orang Lewi yang tidak punya bagian warisan. Untuk apa? Membalaskan pekerjaan. Tuhan itu tahu membalas. Tuhan tahu kasih upah. Orang Lewi, imam-imam tidak usah khawatir, takut akan hidup mereka. Kalau Tuhan panggil mereka dan Tuhan tetapkan mereka tidak punya bagian di dalam milik pusaka bangsa Israel, maka Tuhan jamin hidup mereka. Demikian Tuhan menjamin setiap hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan dirinya penuh memenuhi panggilan Tuhan untuk masuk secara utuh seluruh hidup. Bukan separuhnya masih dagang, separuhnya masih ada usaha, separuhnya masih pekerjaan. Boleh saja melayani. Saya seringkali dalam hati kecil tapi tidak berani ngomong. Ada banyak orang mau khotbah di mana-mana, mau melayani di mana-mana. Bahkan ada yang bukan full time, tidak full, masih ada usaha pokoknya. Sebuah pelayanan seperti penggembalaan, dia yang jadi gembalanya di situ. Boleh-boleh saja, tapi mari kita kembali itu kepada Tuhan. Jangan jadi, maafkan ya, jangan jadi pendeta-pendetaan. Jadilah pendeta. Jadilah hamba Tuhan. Ada beda mobil dengan mobil-mobilan. Ayolah, mobil-mobil. Kalau mobil-mobilan ya mobil-mobilan. Ya. Jadi persembahan persepuluhan dari bangsa Israel adalah milik pusaka daripada orang Lewi, imam. Jadi hidupnya orang Lewi itu dari persembahan persepuluhan dari bangsa Israel. Sebaliknya para imam pun dituntut. Jadi para imam orang Lewi sesudah menerima persembahan persepuluhan dari bangsa Israel, mereka pun dituntut untuk mempersepuluhkan dari persembahan persepuluhan itu. Ini kewajiban, sebab itu persepuluhan itu milik Tuhan. Saya senang dengan sidang jemaat. Ada banyak yang menginginkan kembali persepuluhannya dengan menulis milik Tuhan. Berarti dia tahu ini bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Baik ketika pada zaman kita kumpul di gereja, di gedung gereja maksud saya, mereka menulis di amplop milik Tuhan. Baik yang ditransfer lewat bank, ditulis juga milik Tuhan dengan jelas, dengan nama, dan mereka dicatat dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Saya sangat senang. Ya. Jadi imam-imam juga dituntut loh. Bilangan pasal 18 ayat 26 sampai 29. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi, Ya, dan berkata kepada mereka, ya. apabila kamu menerima dari pihak orang Israel Apabila kamu menerima dari orang Israel, persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu. nah, perhatikan kata sebenarnya yang ku berikan itu berarti itu Tuhan punya. Diberikan kepada kamu, terus Dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, terus maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus persembahan khusus, kepada Tuhan, yaitu yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. nah, jadi para imam juga seperti saya
tidak lepas dari persembahan persepuluhan. Makanya dicatat dengan baik di dalam rumah perbendaharaan, dicatat dari total jumlah yang diterima persembahan persepuluhan dalam rumah Tuhan itu ditotal, kemudian dipersembahkan lagi persembahan persepuluhannya. Jadi tidak hanya menuntut jemaat Tuhan, umat Tuhan, tapi juga para imam harus melakukannya. Allah mengatur dengan baik sistem ini, sistem keuangan, supaya pekerjaannya di dunia bisa jalan dengan baik, pekerjaan di bait suci bisa jalan dengan baik. Allah mengatur sistem ini, terlihat betul-betul Allah yang adil dan bijaksana. Oh, luar biasa, kagum. Kita harus punya kekaguman. Ku kagum hormat akan Engkau. Ada kehormatan para imam, tapi ada juga tuntutan para imam. Tidak enak-enak imam-imam itu juga. Ya, tadi kita baca, salahnya langsung dihukum. Kalau tidak mengembalikan persepuluhan dari persepuluhan itu juga dihukum. Ada tuntutan Tuhan. Akhirnya apa yang saya pelajari dari sini? Bahwa Tuhan mau totalitas kerja dari seorang imam, totalitasnya dalam pelayanannya. Tapi Tuhan juga mengatakan, aku jamin hidupmu melalui persembahan orang Israel. Ini bukan aturan baru, ini ulangan, bilangan aturan lama. Ya. Dan orang Israel tidak boleh menganggap persembahan persepuluhan itu, mengembalikan persembahan persepuluhan itu sebagai pemberian kepada kaum Lewi. Ini sekarang banyak kesalahan seperti itu. Apalagi kalau yang gede-gede, yang besar-besar itu, dia sudah merasa dia memberikan itu. Aku yang memberi hidup kepada imam itu, kepada Lewi itu, kepada hamba Tuhan itu, kepada pendeta itu. Sehingga seringkali dikuasailah para imam itu. Tidak boleh orang Israel pada waktu itu mengatakan, ini aku beri kepada orang Lewi ya, kepada imam ya. Ini hal yang tidak pantas. Itu bukan esensinya. Tak boleh kita berlaku seperti itu. Setiap orang Israel, bahkan sampai hari ini kita yang disebut Israel rohani. Sebab tujuan persembahan persepuluhan itu adalah mengajar kepada kita kesetiaan kita kepada Allah, penghormatan kita kepada Tuhan, menghormati wakil-wakil Tuhan untuk melaksanakan tugas suci. Dalam kitab Malayaki 3 itu terkenal. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kembali kepadaku, maka aku kembali kepadamu. Orang Israel tanya, dalam hal apa kami harus kembali? Tuhan bilang, dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah tidak setia. Kamu telah merampok rumah Allah. Kembali kepadaku, kata Tuhan. Aku kembali kepadamu. Tuhan serius. Walaupun itu dikatakan sebuah penghasilan, atau supaya imam-imam Lewi itu hidup, tetapi dari pihak imam-imam Lewi tidak boleh
mengambil kesempatan bahwa ini adalah nafkah saya, maka dia menjadi rakus, menjadi serakah. Menyalahgunakan. Tuhan mengajar kita menghormati Tuhan, takut kepada Tuhan, kesetiaan, melaksanakan perintah Tuhan untuk tugas yang suci dari para imam Lewi. Dan memang kita baca dari seluruh catatan Alkitab, ya, tidak satu pun bangsa Israel waktu itu berani mengklaim dengan sombong dan angkuh dan bangga bahwa akulah yang memelihara imam orang Lewi. Tidak ada satu catatan dari Alkitab bahwa bangsa Israel berani mengatakan, aku yang pelihara suku Lewi, aku yang pelihara imam, dari aku punya persembahan kamu makan ya. Tidak berani. Tidak ada satu pun berani bersikap kurang ajar dan tidak patuh kepada seorang imam, kepada Tuhan, dari seluruh bangsa, dari semua catatan yang ada di Alkitab. Kiranya itu juga menjadi pelajaran buat kita di zaman ini. Sama ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, dan aku mengembalikan ini milikmu, membawanya ke rumah perbendaharaan. Di sana ada penanggung jawab, seorang Lewi, seorang imam yang tidak punya bagian dalam pekerjaan. Ya. Dulu saya latar belakang bukan orang yang memang dari kecilnya dari sananya papa saya pendeta, saya juga pendeta, tidak. Tapi Tuhan memanggil kami dari ladang usaha pekerjaan untuk masuk melayani Tuhan. Itu pun tidak mau kami. Takut. Tidak layak. Sehingga 2 tahun lebih saya nggak mau menyerahkan hidup. Sampai Tuhan memanggil saya dengan keras. Lalu menyerah, Tuhan, ya Tuhan. Dan sampai hari ini kemurahan Tuhan, Tuhan pelihara dengan keluarga, dan kepada sudah mandiri, Tuhan memelihara sampai saat ini. Tuhan yang pelihara, bukan siapa-siapa. Ya. Jadi tidak seorang pun bangsa Israel itu waktu itu mengklaim, wah ini aku ya, aku ini besar ya, aku ini kontributor terbesar ya untuk kamu ya, orang Lewi. Tidak berani ngomong begitu. Aku kontributor terbesar ya untuk pekerjaan Tuhan. Nggak berani. Mereka takut. Mereka mempersembahkan dengan hormat dan takut. Mereka respect terhadap kesucian Allah. Dengan sangat hormat mengembalikan persepuluhan dengan baik. Dia tahu ini persepuluhan diasingkan sebagai milik. Demikian juga pendapatan kita, hasil usaha kita, hasil apa saja yang kita dapati di dunia kita kerja sebagai awam, maka kita harus dengan respek besar, dengan rasa hormat memisahkan milik Tuhan, persepuluhan ini sebagai milik Tuhan, bukan milikku. Jadi tidak ada rasa, kalau saya senang saya kasih, kalau tidak senang saya tidak kasih. Karena mereka merespek apa yang diperintahkan Tuhan terhadap kesucian dari persembahan. Jadi persembahan itu sesuatu yang suci sebagai miliknya Tuhan, yang kita hormati Tuhannya.
untuk kita bawa kembali, digunakan untuk orang Lewi dalam pelayanan. Bangsa Israel tidak merasa itu milik mereka lagi, tidak, itu milik Tuhan. Jadi mereka tidak mau campur, tidak mau tahu dipakai apa, itu tidak mau. Mereka tidak memikirkan lagi konsep untuk memberi persembahan dengan sembarangan. Mereka punya konsep yang benar. Kita perlu tahu betul-betul konsep memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Kita harus paham, saya mau katakan, memahami dengan benar. Karena itu pada kesempatan pemahaman Alkitab ini, kita harus memahami dengan sungguh konsep untuk pelayanan di bait suci Tuhan, pelayanan di ladangnya Tuhan, konsep yang benar, yang suci. Kalau kita tidak paham benar mana milik kita, mana milik Tuhan, ini yang susah. Mana tugas orang Lewi, mana tugas orang awam. Mana tanggung jawab orang Lewi, mana tanggung jawab orang awam. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Kita sudah belajar tadi. Raja Usia pikir dia mau melakukan tugas keimamatan, akhirnya kusta. Dia melakukannya dengan sombong, dengan tinggi hati. Jadi pasal ini sebetulnya mengajar kita tentang arti tanggung jawab dan penghormatan kepada Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita tahu, saya orang awam, apa tugas saya? Saya hamba Tuhan, orang Lewi, apa tugas saya? Semoga Tuhan tolong kita semua. Mungkin rasanya, waduh, keras amat ini. Ini kan perjanjian lama solewat. Loh. Perjanjian lama kalau Tuhan membukakan isi hatinya, menjadi sesuatu yang sangat berharga, bernilai untuk kita di zaman ini. Sebab kata Maliaki 3, Tuhan nanti sedang memurnikan bait sucinya, imam-imamnya, Lewi. Coba baca Maliaki 3 ayat 3. Itu seperti emas yang dimurnikan. Ya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Orang Lewi itu ditahirkan, menyucikan mereka seperti emas. Seperti emas. Dan seperti perak. Seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, jadi orang Lewi itu tugas tanggung jawabnya keimamatan. Tapi ini juga imamat kita semua, gereja Tuhan. Tuhan nanti duduk untuk memurnikan emas. Hati kita dimurnikan oleh Tuhan seperti emas yang dimurnikan. Ya, emas itu sebenarnya sifatnya lunak lentur. Apa itu lentur ya? Lunak. Bebas dari karat dan zat-zat yang lain. Kalau emas itu dicampur logam lain, misalnya tembaga, besi, ya, nikel, dia akan menjadi keras, kurang lentur, ya, mudah berkarat. Jadi hati-hati. Tuhan mau kita punya hati seperti emas murni, lentur, lunak, lembek, tidak keras, tidak ada campuran lainnya. Nah, kalau sudah ada campuran lain, maka emas itu keras,
Tadi berhati-hati, jaga hati yang murni. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Semakin tinggi persentase zat-zat lainnya, semakin keras itu emas, semakin mudah berkarat. Perlu dibersihkan dengan api. Kadang-kadang mendadak ada api seperti, kenapa ya kita harus mengalami ini? Kenapa ya? Nah, itulah waktunya api memanasi emas itu, supaya zat-zat yang tidak benar itu keluar, tinggallah zat-zat yang bersih, yang murni. Sehingga emas itu jadi murni, jadi lentur. Hati yang murni, hati yang lentur, hati yang lembek, mudah dibentuk, nurut, tidak membangkang, tidak keras. Kalau kita sudah keras, membangkang, membantah, periksa hati, datang kepada Tuhan. Kadang-kadang terjadi sesuatu, lalu kita tidak mau terima, padahal itu kesempatan Tuhan sedang memurnikan dengan api pencobaan. Seperti kata Petrus, untuk menguji iman, untuk menguji hati kita. Apa masih lentur, lembek? Apa masih emas murni atau sudah campuran banyak zat-zatnya? Kita mesti periksa. Jangan periksa hatinya orang. Periksa hati kita. Kadang-kadang kita mau cepat-cepat, Tuhan ini api panas, Tuhan api ini panas. Oh, luka, Tuhan jangan lagi dilukai, sudah luka, jangan lagi dilukai. Loh, Tuhan tahu kapan waktunya dia membalut luka itu, kapan emas itu sudah murni, apinya diangkat, cukup, lulus. Alkitab berkata, dia yang melukai, kata kitab Hosea, tapi dia juga yang membalut. Tuhan melukai, tapi Tuhan yang membalut kembali. Seperti seorang dokter, ketika dokter bedah itu didatangi oleh seorang yang menderita tumor, dia langsung mengoperasi, dibuka, dibongkar. Lukanya dibongkar. Ternyata ketika dia kasih obat, masih belum betul-betul bersih. Maka di tempat luka itu dilukai lagi, dilukai lagi. Lebih dalam dikorek, supaya penyakit itu dikeluarkan. Coba kalau orang tumor itu bilang sama dokter, stop, saya tidak mau terus. Ini luka, bukannya diobati, luka lagi. Dokternya bilang masih belum keluar semua sampai akar daripada tumor itu. Jadi saya harus melukai lagi lebih dalam, melukai lagi lebih dalam sampai itu semua sudah keluar. Baru dokter bilang, good, praise the Lord. Sudah selesai. Kamu sudah sehat. Kalau api memurnikan, sudah murni, tukang emas bilang stop, apinya diberhentikan, emas sudah. Tuhan memperlakukan kita seperti itu, gerejanya. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Dan kitalah orang yang dimulai. Saya banyak kali mengalami itu. Sudah luka, sudah jatuh tertimpa tangga. Kapan Tuhan angkat ini? Tuhan bilang, tunggu. Sampai penyakit di dalam luka itu tidak ada lagi. Baru aku tidak lukai lagi kamu. Kalau kamu masih ada penyakitnya, aku lukai lagi. Di tempat luka itu aku lukai sampai keluar. Sama dokter, nggak beda. Tuhan duduk, kata Maliaki 3, memurnikan.
Ya. Puji Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah di awal pendalaman Alkitab ini. Saya masih mau bicara di Perjanjian Baru, tapi saya tidak bisa bicara lebih panjang. Kita akan sambung pada pendalaman Alkitab berikut. Tapi saya ingin baca saja. Rasul Paulus juga berkata, apa haknya seorang rasul? Apa kewajiban seorang rasul? 1 Korintus 9. Mari kita belajar, baca Alkitab, memahaminya, mengertinya. Nah, kalau tidak, pengertian kita salah-salah, kita bisa salah. Ya. Dan kalau sudah diperingati Raja Usia, tidak boleh masuk ya, tidak boleh ya, jangan terus sebetulnya. Tapi ketinggian hatinya Raja Usia membuat Raja Usia tidak mau dengar para imam. 1 Korintus 9. Perikopnya baca. Hak dan kewajiban rasul. Hak dan kewajibannya rasul. Hak dan kewajiban. Ada kewajiban imam, Lewi, ada haknya. Ada haknya seorang rasul, ada kewajiban seorang rasul. Ya. Kita bacalah ayat 1 sampai ayat 3. Ya, mari. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Ya. Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku sudah melihat Tuhan Yesus? Ini Tuhan Rasul kita. Paulus bilang. Ya. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku Kamu itu buah pekerjaanku dalam Tuhan? dalam Tuhan. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, Ya. tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Ya. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Ayat 3. Inilah pembelaanku. Ini pembelaanku. Rasul Paulus juga bisa membela dirinya, bisa memberi penjelasan kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini jemaat yang masih kanak-kanak, belum dewasa rohani. Susulah, kata Rasul Paulus, yang kuberikan, bukan makanan keras. Ini Korintus, jemaat yang tidak dewasa, sukar. Ya, coba terus. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Ternyata tidak lepas dari kritikan. Tapi Rasul Paulus menerangkan ini supaya orang itu mau mengerti, tumbuh besar. Kalau baca itu 1 Korintus 9 selanjutnya terus kemudian, itu adalah selain tanggung jawab seorang rasul juga nafkahnya dia, hidupnya dia. Ya. Jadi baik perjanjian lama, perjanjian baru, banyak akan datang. Puji Tuhan. Jadi kalau ada masalah dalam sidang jemaat, harus diselesaikan, diurus oleh para imam. Ya, diajarkan ulang berulang. Sebab dia kepala keluarga rumah tangga Allah. Dia harus mengajari yang benar. Kalau terjadi sesuatu dalam rumah tangga saya, anak-anak saya ada begini-begini, maka saya harus menegur, saya harus beritahu, saya harus inikan, ulang berulang. Ya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di dalam rumah tangga Allah, kepala keluarga rumah tangga Allah itu penilik jemaat, imam yang melayani, itu yang harus menegur, memberitahu, ulang berulang sampai selesai. Bukan berarti kepala keluarga itu diam kalau masalah ada rumah tangganya ada. Dalam masalah rumah tangga Allah pun tidak boleh diam, harus ngomong. Tentu ngomongnya di mana? Pada waktu pelayanan. Dan itu disampaikan
supaya yang lain pun turut mendengar, dan yang bersangkutan itu juga ketika merendahkan hati, oh, saya yang salah Tuhan. Memang hati saya sudah tidak murni, bagaikan emas yang sudah tidak bersih. Ini ada Raja Usia, ada Hofni Pinehas, Nadab Abihu, semua merupakan contoh. Kiranya kita awali tahun 2021 menjadi tahun di mana kita lebih dimurnikan, supaya kita didapati berintegritas, punya mutu, punya kualitas rohani di hadapan Tuhan jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Semoga Roh Kudus bekerja bagi saudara-saudara yang ada di rumah dan yang ada di sini, mengerti firman Tuhan, mengerti beratnya tugas tanggung jawab seorang imam, seorang hamba Tuhan, supaya jemaat tunduk patuh, supaya para imam, para hamba Tuhan melayani tidak dengan keluh kesah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau menyucikan hati kita. Kita mau merelakan tangan Tuhan mengkorek sampai ke dalam. Ujilah aku Tuhan, lihatlah hatiku. Apakah hati saya murni? Apakah hati saya mengasihi-Mu? Sampai ke dalam. Supaya nanti gerejamu menjadi mempelai wanita Tuhan yang tidak punya cacat, suci. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran
kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Mari kita periksa hati kita, apakah murni seperti emas murni? Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Allah yang maha besar, Allah yang suci, Allah yang perlu kami hormati dan takuti. Periksa hati kami Tuhan, baharui kami. Apakah hati kami tidak lagi lentur, tidak lagi lunak, tidak lagi lembut seperti emas yang sudah ada logam-logam lain, yang sudah ada karatan-karatan. Apakah hati kami sudah jadi seperti Raja Uzia? Tuhan periksa hati kami, Tuhan baharui kami, agar kehidupan rohani kami tumbuh menjadi hidup yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Murni sama seperti perawan menjadi mempelai wanita Yesus. Kami mau disucikan, kami mau dikuduskan, kami mau dibentuk. Memang api itu panas, memang pisau dari ahli bedah itu menyakitkan, melukai, korek-korek sampai keluar. Tapi Tuhan, hasil daripada itu kami boleh hidup, kami boleh selamat, kami boleh dibaharui, kami boleh berjalan terus bersama Tuhan sampai Tuhan datang. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Tidak ada kemampuan kami Tuhan, selain berharap pada Engkau, bersandar kepadamu Tuhan, berlindung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami syukuri firman-Mu. Roh Kudus meteraikan itu di tanah hati yang rendah, yang boleh menerima berkat, yang boleh dibaharui, dikuduskan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, meteraikan firman pengajaran di dalam pendalaman Alkitab ini oleh Roh Kudus. Tukilah, ingatkanlah kami Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk menghargai, mengagungkan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Baik. Amin. Puji Tuhan. Tidak gampang mempersiapkan firman Tuhan. Ya, tidak mudah
seperti yang kita sudah sampaikan. Sebab kalau kita salah menyampaikan juga nanti salah. Tapi saya percaya Roh Kudus menolong ketika seorang hamba Allah berserah pada Tuhan. Tuhan akan memberkati apa yang keluar dari bibir seorang imam. Kata Yehezkiel adalah perkataan yang benar, sehat, dan menyehatkan. Kalau mau disehatkan, ya, sehingga firman Tuhan katakan orang mencari pengajaran di dalam bibir seorang imam. Tuhan menolong kita semua. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita mau menyanyi, terima kasih Yesus, Engkau maha baik bagi kami. Engkau kasih, tapi ada saatnya ketika bait suci Allah disalahgunakan, Allah mengambil cambuk, menghantam, memukul. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, syukur hanya bagimu. Kami berdoa buat Hani dan Inge yang sakit, yang ada di Makassar. Tuhan jamah, Tuhan tolong, seperti Engkau sudah menolong banyak orang. Engkau selamatkan mereka, Engkau buat mereka sehat. Kami percaya Tuhan masih hidup, Tuhan masih ada, Tuhan yang maha baik, tidak pernah berubah. Tuhan tolong suami istri ini dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Diberkati kita dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam pelayanan kita, diberkati rohani jasmani. Terimalah berkat, muliakan Dia dengan berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita aminkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai di ibadah yang berikut.